Assalamualaikum semuanya. Halo para subscriberku dan teman-teman para pecinta YouTube, gimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat selalu ya dan selalu diberikan keselamatan, kemudian rezeki yang berlimpah dan juga berkah. Ketemu lagi ya sama aku di channelnya Isma Jahira. Mohon maaf untuk kemarin aku gak upload video dulu karena ada keperluan yang mendadak. Kemudian disitu kan banyak banget komentar. Aku hitung sih ada sekitar 100 lebihan ya kemarin. Mohon maaf slow respon, jadi mungkin tidak semua komentarnya aku balas ya. Mudah-mudahan video sekarang aku bisa balas. Nah, di sini aku kembali lagi. Aku di sini mau sharing aja ke teman-teman semua, mudah-mudahan ada manfaatnya. Nah, untuk video ini aku mau sharing tentang gimana sih cara kita sebagai orang tua nih khususnya ya, biar anak tidak ngompol di kasur pada saat malam hari tentunya ya. Kemudian bagaimana sih melepas ketergantungan kita, anak-anak kita dari yang namanya popok sekali pakai. Kemudian di sini aku punya tips dan ini alami banget, udah turun temurun. Mungkin ini dari nenek moyang aku ya. Dan aku sudah buktikan juga waktu aku sekitar umur lah, mungkin dari bayi sampai umur sekitar 6 tahunan aku tuh masih ngompol. Jadi wajar lah ya kalau misalkan 1 sampai 2 tahun masih pipis di celana. Cuma mungkin kalau udah 2 tahun ke atas kayaknya harus lebih dilatih lagi supaya anak kita itu gak sering-sering ngompol di kasur ya pada malam hari. Aku sudah buktikan dulu setelah menggunakan bahan itu, alhamdulillah jadi nggak ngompol-ngompol lagi pas beberapa hari kemudian. Dan ya sampai sekarang lah, sekarang udah tua sih nggak mungkin ya. Oke, jadi untuk teman-teman mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Di sini aku akan share gimana cara supaya anak kita terbebas dari pipis di kasur pada malam hari, dan aku punya tipsnya untuk teman-teman semua. Nah, untuk yang pengen tahu apa sih kah bahannya, gimana cara menggunakannya, teman-teman tinggal tonton ya. Tonton videonya, simak sampai selesai. Kemudian sebelumnya pastikan sudah support dulu channel ini biar channelnya makin rame, makin maju, dan biar aku juga makin tambah semangat lagi bikin video terbarunya. Nah, untuk yang pengen tahu, ini dia videonya untuk kalian. Untuk para orang tua, khususnya para bunda semua, gimana anaknya masihkah suka menggunakan kayak popok sekali pakai, ketergantungan ataupun enggak? Nah, menurut aku sih walaupun itu memang praktis, cuma bisa dilihat ada kelebihannya, ada kekurangannya ya. Walaupun misalkan si popok itu aman, tentunya dalam pemakaian kayak jangka panjang itu pasti ada efek sampingnya. Yang aku lihat sih itu pengalaman aku real ya. Jadi waktu anak aku umur kayak dari 0 sampai 2 tahun aku gunain popok ya. Cuma yang terjadi itu kayaknya ruam popok gitu ya. Jadi si kulit di area itunya kemerah-merahan dan gatal banget, dan itu kayaknya membuat anak kita nggak nyaman. Itu mungkin salah satunya ruam popok. Kemudian walaupun namanya ketergantungan, keseringan setiap hari menggunakan itu, bisa juga takut terjadi yang namanya istilahnya infeksi saluran kemih ya. Karena mungkin kita tidak mungkin kayaknya misalkan anak pipis langsung ganti, mungkin harus berapa banyak yang dikeluarkan ngasih popok itu. Jadi lebih boros juga ya. Walaupun memang penggunaan popok sekali pakai itu kalau nggak salah sih jangan lebih dari 3 jam ya. Jadi mungkin sekitar sehari semalam 24 jam kita harus ganti popok anak sekitar 6 sampai 7 popok ya. Menurut aku itu lebih boros bun. Jadi kan popok sekarang harganya berapa? 3.000 apa 3.500 tergantung dari ukurannya juga ya. Itu menurut aku boros. Kemudian setelah itu seperti kayak alergi, kemudian apalagi ya banyak lah pokoknya mungkin kerugiannya. Memang di sisi dari kelebihannya itu kan lebih praktis ya. Jadi kalau misalkan bepergian kemana ataupun walaupun di rumah itu enak, tinggal langsung pakai, nggak langsung bocor ya karena pakai si popok tersebut. Tapi pun sekarang kan ada yang namanya popok kain. Nah, kalau popok kain sih memang membuat si kulit anak lembab, cuma mungkin kita itu
jadi banyak gitu kan. Kalau anak pipis pasti ganti, jadi banyak cucian juga. Dan ya seperti itulah. Kemudian dari apalagi ya, banyak pokoknya, ada memang sih ada dampak positif, dampak negatif, walaupun memang ada sisi manfaatnya juga. Cuma kalau misalkan anak kita nih udah kayak berapa tahun ya, 4, 5, 6 tahun tetapi masih menggunakan popok, sebaiknya mulai sekarang Bun kayak lebih dilatih aja si anaknya. Karena aku juga pakaiin anak popok itu sampai sekitar 2 tahunan. Jadi udah 2 tahun aku lepas. Jadi sengaja aja biar anak itu gak ketergantungan menggunakan popok. Itu gimana Bun caranya? Jadi aku sebelumnya pastikan ya anak itu sebelum tidur ini harus rutinitas sehari-hari, harus kayaknya pipisin dulu ya, harus pipis sebelum tidur. Kemudian jangan terlalu banyak minum juga sih pada malam hari, tapi jangan anak dibiarkan kehausan juga nggak boleh ya Bun, nggak boleh dibiarkan kehausan, nggak boleh gitu. Kayaknya lebih diatur aja kalau malam hari. Kemudian jangan sampai kita harus kayak membangunkan anak lagi tidur nyenyak, takut anaknya ngompol di kasur, kita bangunkan, itu jangan juga ya Bun. Kemudian selain itu, apabila anak kita masih ngompol ya jangan sampai dimarahin, kemudian jangan sampai dipermalukan di depan kayak teman-temannya atau yang lainnya, nggak boleh ya. Kemudian kalau anak kita nggak ngompol gimana caranya? Kasih pujian, oh kamu nggak ngompol ya, wah bagus, hebat. Kemudian boleh sekali-kali kasih hadiah, jadi biar anaknya kayak, wah aku nggak ngompol lagi, aku nggak mau ngompol lagi di kasur. Nah jadi anak punya pemikiran seperti itu ya. Nah mungkin itu ya kayak kelebihan, kekurangan, kemudian trik supaya anak gak ngompol. Menurut aku ya, mudah-mudahan kalau Bunda mau sharing apa sih trik lain supaya anak gak ngompol, silahkan aja ya komen di bawah ini. Nah sepertinya di aku di awal video, jadi di sini aku mau langsung aja ngasih tahu ke para bunda semua gimana sih supaya anak kita tidak ngompol pada malam hari, tentunya saat tidur ya, tidak ngompol lagi di kasur, dan supaya kita menghindari yang namanya ketergantungan menggunakan popok sekali pakai. Jadi tips ini benar-benar murni real pengalaman aku sendiri, karena waktu kecil memang aku suka ngompol keseringan banget, jadi hampir tiap malam. Itu aku alamin sekitar umur 5-6 tahun, jadi masih ingat sampai sekarang ya. Jadi pas pagi-pagi tahu-tahu sama mama dibawa ke kamar mandi, langsung dimandiin ya, karena memang karena ngompol itu ya kayak biar bersih aja sih. Aku itu pengalaman aku setelah aku menggunakan itu, ternyata alhamdulillah nggak ngompol-ngompol lagi. Tapi kalau misalkan teman-teman nanyain, Kak itu aman nggak, kemudian itu udah diuji lab nggak, mohon maaf ya, kalau misalkan teman-teman nanyain ini udah uji lab apa belum, ini nggak diuji lab sama aku. Cuma kalau mau ya silahkan uji aja sama teman-teman semua ya kalau mau. Cuma kalau dibilang aman, ini aman, aku sampai sekarang masih hidup kok, nggak pakai bahan yang berbahaya, tidak membuat iritasi atau apapun kalau sama aku ya. Nah misalkan apa sih Bun tipsnya? Jadi dulu aku kan kayak udah ngerti kan, udah gede lah, umur sekitar 5 tahun, 6 tahun udah mau masuk sekolah SD. Tapi kan kadang suka diomongin juga ya, gak enak, kayak masih ngompol kan pada malam hari. Jadi terniang-niang cerita pas waktu itu sama mama dibilangin, coba kamu deh pakai ini. Nah ini dia, ini nih teman-teman, ada yang tahu nggak ini hewan ya. Ini kalau bahasa Sunda namanya pepatong, kalau bahasa Indonesia namanya capung. Jadi aku menggunakan ini, alhamdulillah ini ampuh mujarab sekali, gak membuat aku ngompol-ngompol lagi. Ini capung atau papatong bahasa Sunda, ini ampuh banget membuat aku gak ngompol lagi waktu kecil. Nah, untuk para bunda gimana sih Bun caranya, cara menggunakan si capung ini? Aduh bentar ya. Jadi ini mudah sekali ya Bun, aku langsung cobain. Jadi capungnya kita tangkap pastinya ya, tangkap. Setelah itu langsung si capung ini deketin pada pusar anak kita. Misalkan aja ya contohnya ini pusar anak. Aku ambil dulu ya biar paham. Tapi ini takut kayak terbang si capungnya, gini nih. Jadi gini ya. Capung, bentar ya, kamu masuk YouTube dulu. Jadi gini, misalkan ini pusar anak. Si capungnya ini teman-teman ya para bunda,
diginiin aja, deketin sama ininya. Aduh. Nah, sampai gitu, sampai si capung ini ngegigit si udel atau pusar anak kita kayak gini nih. Tuh. Bener-bener barusan aku digigit tuh. Dan emang dia ngegigit. Tuh, jadi gitu. Pas udah digigit udah lepasin aja. Tapi ini harus benar-benar si capung ini menggigit si pusar anak kita. Jadi biarin lah anak kayak ngerengek sedikit, nangis sedikit nggak apa-apa. Pokoknya harus sampai benar-benar si capung ini menggigit ya. Itu lakukannya berapa kali Kak? Satu kali aja sih, karena setelah itu aku nggak pernah yang namanya yang ngompol di kasur lagi, enggak. Jadi mungkin di kebiasaan juga kayak udah gede kan, jadi malu sendiri, jadi lebih kayak jangan ngompol lagi deh gimana. Kemudian setelah itu alhamdulillah ya, jadi berhasil setelah menggunakan bahan ini. Cuma mungkin kalau untuk para bunda, kalau di kota mungkin susah ya nyari capung. Di mana sih capung? Nggak ada. Kalau di kampung ya banyak, tinggal nangkap aja, langsung digigitin sama pusarnya. Kemudian gimana setelah itu Kak? Nggak ada efek seperti kayak nggak jadi kulit setelah digigit capung, kayak jadi kemerahan, gatal ataupun sakit pasti ada sedikit ya, sedikit nggak ada luka sama sekali, nggak ada efek samping sama sekali setelah aku dulu menggunakan menggunakan capung itu untuk menghilangkan kebiasaan aku ngompol pada malam hari di kasur tersebut ya. Nah, jadi itu ya tipsnya. Mudah-mudahan tips ini bermanfaat ya untuk para orang tua, para bunda di rumah. Mudah-mudahan anaknya sekarang lebih dibiasakan lagi deh kalau misalkan anak kita udah umur 2 tahunan lebih. Jadi kenalin anak kita kayak toilet training gitu ya. Jadi kalau kamu pipis lebih misalkan bilang ya sama ibu nanti kayak di sini tempat pipis, di sini jangan di sembarang tempat. Jadi kayak gitu. Pembiasaan itulah yang kecil itu yang bisa membuat kayak anak nanti terbiasa juga. Setelah itu, satu lagi ya bun, jangan marahi anak apabila anak memang kayak ngompol di kasur atau tempat lain, jangan marahi. Kemudian kalau misalkan anak berhenti ngompolnya, misalkan kasih pujian ataupun bolehlah sedikit-sedikit kasih hadiah, nggak apa-apa sih ya. Yang penting jangan mempermalukan anak, dan jangan pula kayak melarang anak sampai gak minum pada malam hari sebelum tidur, atau membiarkan anak kita sampai kehausan, itu juga nggak boleh ya bun. Pokoknya seperti biasa aja, makan minum seperti biasa. Yang penting pembiasaan dari sebagai kita sebagai orang tua gimana ke anak, supaya anak ini tidak terlalu sering ataupun mungkin bahkan tidak ngompol sama sekali. Nah, salah satunya mungkin tips mujarab ini ya. Mudah-mudahan sekarang tips ini masih ampuh, masih mujarab ya. Bismillah aja, mudah-mudahan si capung ini bisa mengobati yang namanya atau menghilangkan kebiasaan anak untuk ngompol pada malam hari sebelum tidur. Nah, mungkin itu ya tips and triknya supaya anak kita tidak ngompol lagi pada malam hari di kasur, ataupun pembiasaan supaya anak tidak ketergantungan dengan menggunakan popok sekali pakai. Mudah-mudahan tips ini bermanfaat ya untuk semuanya. Mudah-mudahan si hewan tadi masih ampuh sampai sekarang digunakan untuk mengobatinya. Bismillah aja ya. Mungkin itu ya teman-teman videonya. Semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf ya, banyak ngomong, banyak cerita kesana kemari dulu, yaitu mudah-mudahan jadi inspirasi juga ya. Mungkin itu aja. Terima kasih untuk yang sudah support channelnya dan yang sudah nonton video aku sampai selesai. Makasih banget ya. Pokoknya jangan lupa ya terus saksikan channelnya aku, Isma Zahira, dan nantikan video-video berikutnya yang lebih menarik dan yang lebih bermanfaat lainnya. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.